Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi syaraha sudural mu'minina li ta'atihi wa hadahum ila tahkimi kitabihi wal amali bihi. Ashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa aflaha man tabi'ahu wa da'a ilal ikhtida'i bi syari'atihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa sayyidina Adam wa sayyidina Nuh wa sayyidina Ibrahim wa sayyidina Musa wa sayyidina Isa wa ma bainahum minan nabiyyin wal mursalin. Salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udzu bika min syarri ma sana' abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma la sahlah illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahlan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kenikmatan, iman dan Islam, kesehatan juga kesempatan. Sehingga dengan kenikmatan, kesehatan dan kesempatan ini kita bisa melaksanakan dan sekaligus meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mencari ilmu, mendatangi majelis-majelis ilmu dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga keberangkatan kita dari rumah menuju majelis taklim ini Allah Subhanahu wa taala mencatat langkah per langkah kita menjadi amal soleh dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak di akhirat kita harapkan syafaatnya. Semoga kita umatnya yang sekarang ini duduk di majelis taklim dengan harapan dan berdoa kepada Allah, semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita membahas masalah ikhlas. Ikhlas menurut bahasa adalah berserah diri. Ikhlas adalah memurnikan niat untuk mendekatkan diri, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala yang mengotorinya atau merusaknya. Ikhlas merupakan syarat utama diterimanya suatu amal soleh. Firman Allah dalam Al-Quran di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang artinya padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Ikhlas adalah membersihkan hati dari segala kontaminasi,
dari sifat-sifat yang merusak nilai pahala ibadah kita, seperti riya, ujub, sombong, ghibah, iri, hasud, dan lain sebagainya, sehingga niat bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi murni. Suatu amal ibadah, amal perbuatan yang tidak didasari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terkontaminasi dari sifat-sifat riya, ujub, sombong, dan lain sebagainya, maka amal ibadah yang kita kerjakan tidak dinilai pahala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia amal perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Ada salah satu contoh jamaah. Ada seseorang rajin sholat berjamaah di masjid yang selalu sholatnya di shaf terdepan. Suatu hari dia berada di barisan shaf kedua. Ia merasa malu dan merasa tidak nyaman dalam dirinya. Di dalam hatinya berkata, kenapa aku di shaf kedua, padahal biasanya kalau berjamaah di masjid selalu di shaf pertama. Hatinya gundah. Di dalam hatinya ini merasa malu karena diawasi dan diperhatikan oleh orang di sekitarnya. Akhirnya ia tahu bahwa kesenangan selama ini, kebahagiaan selama ini yang ada di dalam hatinya ketika sholat berjamaah di shaf yang paling depan, semata-mata dia kerjakan bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena mendapat perhatian dari manusia di sekitarnya. Na'udzubillah. Amal perbuatan semacam ini dilaksanakan tidak dengan ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mengharapkan penilaian, perhatian dari manusia di sekitarnya. Ada contoh yang kedua tentang ikhlas. Ada orang datang ke pasar atau ke suatu toko, sakunya ini penuh dengan batu, sedangkan kebanyakan orang di sekitarnya menilai bahwa dia bahagia dan beruntung karena banyak uang di saku kantongnya. Padahal dia sangat susah dan menderita. Karena apa? Karena yang dibawa di kantongnya ini tidak dapat dibelikan apapun, tidak dapat ditukarkan dengan barang apapun kecuali sanjungan dan pujian dari orang belaka. Naudzubillah. Ikhlas. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa takut kepada Allah dan mengharap pahala darinya, maka lakukanlah amal baik dengan ikhlas. Jangan menyekutukan Allah dengan lainnya dalam hal ibadah. Jamaah yang dirahmati Allah, amal baik apapun yang dilakukan bukan karena Allah, tidak ikhlas, maka tidak akan diterima dan menjadi sia-sia belaka. Tidak ada balasan kecuali neraka jahanam. Digambarkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala
yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Shadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah Subhanahu wa taala. Dan orang munafik itu pandai berpura-pura. Ingat, Allah tidak bisa ditipu. Mereka orang munafik apabila berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas, berpura-pura. Mereka ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit sekali. Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan neraka buat mereka sebagai balasan atas tipuan mereka. Jamaah yang dirahmati Allah, ada di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mubarak, Rasulullah SAW bersabda, ketika amal seseorang dikira besar dan banyak jumlahnya oleh para malaikat penghuni langit, mereka memujinya dan ditunjukkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabb, inilah amal hambamu yang di dunia aku sembahkan kepadamu, masukkanlah dia ke surga. Kata malaikat penghuni langit. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menolaknya dengan firman-Nya, kalian para malaikat penghuni langit menyangka orang ini baik, banyak sekali amal solehnya, padahal sangat buruk karena amal ibadahnya tidak ikhlas, dikerjakan bukan karena aku, tetapi karena yang lain, mengharap pujian dari manusia sekitarnya, maka pantaslah tempatnya di neraka Sijjin. Dan sebaliknya, amal seseorang dikira kecil nilainya oleh para malaikat penghuni langit, ternyata besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena amal ibadahnya dilakukan dengan ikhlas karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan balasannya adalah surga Illiyyin. Allahu akbar, walillahil hamd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa tujuan amalnya hanya menghendaki kesenangan dan keindahan dunia, maka kami Allah sempurnakan balasannya di dunia dan tidak sedikit pun dikurangi. Al-Quran surat Hud ayat 15. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Itulah orang-orang yang tiada balasannya di akhirat kecuali neraka jahanam. Lenyap dan hilanglah semua amal usahanya dan sia-sialah pekerjaannya. Al-Quran surat Hud ayat 16. Lalu bagaimana agar amal ibadah kita, agar amal soleh kita benar-benar didasari dengan ikhlas, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah perbaiki niat. Hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Bukannya Rasulullah Muhammad SAW berpesan dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya, dan seseorang akan mendapat sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah kita memperbaiki niat, yang kedua adalah berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan dalam hadisnya, agar supaya kita beramal ini benar-benar ikhlas, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa doa yang diajarkan baginda Rasul? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya Rabb, yang membolak-balikan hati manusia, teguhkanlah hatiku pada agama. Hati manusia terkadang bolak-balik. Di pagi hari dia ikhlas beribadah kepada Allah, di siang harinya dia kendor,
dia beramal, terkadang kepingin dipuji oleh manusia. Sore harinya berubah lagi, petang harinya berubah lagi. Itulah hati manusia. Oleh karena itu, agar supaya amal ibadah kita ikhlas dan hanya karena Allah, perbanyaklah kita berdoa. Sebagaimana doa yang diajarkan baginda Rasul, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Di setiap kita selesai melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Ada juga doa dari riwayat yang lain. Allahumma raddini biqada'ika wa sabbirni ala bala'ika wa awzi'ni syukra ni'ama'ika. Ya Allah, aku ridha dalam menerima qada'mu, dan jadikanlah aku sabar dalam menerima ujianmu, dan tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat-nikmatmu. Jamaah yang dirahmati Allah, ada doa yang sering dibaca oleh sahabat Umar bin Khattab yang perlu kita hafalkan dan kita baca di setiap selesai kita melaksanakan ibadah sholat. Apa doa yang dibaca Umar bin Khattab? Allahumma ja'alni kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wa taj'al li ahadin fihi say'an. Ya Allah, jadikan seluruh amalku bernilai kebaikan, dan jadikanlah amal tersebut benar-benar ikhlas hanya untukmu, dan jangan jadikan sedikit pun dari amal tersebut untuk yang lainnya selain Engkau. Masya Allah, doanya Umar bin Khattab luar biasa. Jadikanlah seluruh amal ibadahku ini bernilai kebaikan untukmu, dan jadikanlah amal tersebut benar-benar ikhlas hanya untukmu, dan jangan jadikan sedikit pun amal perbuatan ini selain Engkau. Masya Allah, luar biasa. Kemudian upaya yang ketiga agar amal ibadah kita benar-benar ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, menyembunyikan amal. Sufyan bin Uyainah berkata bahwa Abu Hazim berkata, sembunyikan amalan kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan amal kejelekan. Ibaratnya tangan kanan ini bersedekah, tangan kanan ini berbuat amal soleh, tangan kiri ini tidak tahu dan jangan sampai tahu. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, sudah sepatutnya seseorang memiliki amalan rahasia. Kata beliau, sudah sepatutnya seseorang memiliki amalan rahasia. Hanya Allah dan dirinya saja yang tahu. Karena segala sesuatu yang ditampakkan di hadapan manusia akan sedikit sekali manfaatnya kelak di hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah, yang keempat adalah lihatlah selalu orang yang lebih baik dari dirimu, agar supaya hati ini terbebas dari sombong, terbebas dari riya dan ujub, dan benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah orang yang lebih baik dari kita ketika kita sholat, bersedekah, zakat, infak, dan amal perbuatan apapun yang nilainya positif. Lihatlah orang yang lebih baik dari dirimu. Sebagaimana di dalam surat Al-An'am ayat 90, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina hadallahu fabihudahum muqtadi. Ulaika alladzina hadallahu fabihudahum muqtadi. Mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Ketika Allah memberikan contoh kepada nabi, maka kita bisa mencontoh para solihin, ulama solihin, para sufi, orang-orang soleh. Bisa kita jadikan contoh ketika kita beramal soleh. Dengan begitu kita terhindar dari penyakit takabur, terhindar dari ujub, terhindar dari riya,
Insya Allah dengan begitu kita bisa ikhlas dalam beramal soleh dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah supaya kita beribadah, beramal soleh, ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, kita menganggap kecil amalan yang sudah dilakukan. Janganlah kita merasa bangga terhadap diri sendiri dan merasa puas dengan amal yang telah dilakukan, karena hal tersebut bisa mengotori, merusak nilai keikhlasan kita. Walaupun kita sudah membangun banyak masjid, banyak membangun tempat-tempat ibadah, tempat-tempat panti asuhan, dan kita merasa kita sudah beramal baik, menghajikan orang, mengumrahkan orang, janganlah kita menganggap itu semua besar menurut kita. Lihatlah yang di atas, masih ada yang lebih baik dari kita. Siapa kita ini? Seberapa banyak harta kita yang kita tasarufkan, kita belanjakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seberapa banyak harta benda kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lihatlah di atas kita, para nabi, para sahabat, para orang-orang soleh lebih banyak bersedekah dari harta kita, lebih baik dari kita. Maka janganlah merasa puas kita bisa menghajikan orang, mengumrohkan orang, membangun banyak masjid, membangun pondok pesantren, membantu kesana kemari. Jangan merasa bangga, karena itu semua bisa merusak nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menganggap kecil amalan yang sudah kita lakukan, itulah salah satu upaya kita agar ibadah dan amal soleh kita dinilai ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keenam, upaya kita agar amal soleh ibadah kita ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam adalah merasa takut amal kita tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keikhlasan itu membutuhkan perjuangan, baik itu beramal saat maupun setelah beramal. Oleh karena itu, takutlah dalam diri kita ini semua amal perbuatan, ibadah kita, amal soleh kita merasa dalam diri kita ini takut kalau amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut, walaupun kita sudah berupaya, kita sudah beribadah, beramal soleh, berhaji, berumroh, membantu kesana kemari, tapi takutlah dalam diri kita ini, apakah semua yang saya lakukan ini diterima oleh Allah atau tidak. Inilah harus dimunculkan dalam diri kita, agar supaya kita terbebas dari rasa sombong, terbebas dari rasa ujub, terbebas dari rasa riya. Insya Allah, dengan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut kalau amal ibadah kita, amal soleh kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu upaya kita agar amal soleh ibadah kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, upaya yang ketujuh adalah tidak mudah terpengaruh oleh ucapan manusia. Biasanya di antara kita bersedekah, beramal soleh, membantu saudara yang membutuhkan, disebarluaskan lewat media massa, sehingga banyak orang memberikan komentar, terutama komentar baik. Jangan mudah terpengaruh, karena komentar-komentar dari manusia di sekitar kita tentang amal ibadah kita, tentang amal soleh kita, bisa merusak diri kita, bisa merusak keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan mudah terpengaruh. Tetaplah bahwa amal soleh, ibadah kita yang sudah kita kerjakan, selalu takut apakah amal soleh ini diterima Allah atau sebaliknya. Tetaplah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu insya Allah kita selamat dari hal-hal, sifat-sifat
yang bisa merusak nilai pahala ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan adalah tidak ada yang menjamin masuk surga atau tidak ada yang menjamin untuk mengeluarkan kita dari neraka jahanam. Kalau sudah tidak ada yang menjamin kita masuk surga dan tidak ada yang menjamin mengeluarkan kita dari neraka, lalu mengapa kita beramal soleh kepingin dilihat manusia? Untuk apa kita bersedekah, beramal soleh, mengharap pujian dari manusia di sekitarnya? Padahal mereka, para manusia, tidak memiliki kekuasaan apapun yang akan menyelamatkan kita kelak di hari kiamat. Mereka, para manusia, yang memuji kita, yang mengeluh-elukan kita atas apa yang sudah kita kerjakan, atas perbuatan kita, sedekah kita, infak kita. Mereka tidak berkuasa memasukkan kita ke surga dan menjamin mengeluarkan kita dari neraka jahanam. Oleh karena itu, tetaplah bahwa amal ibadah, amal soleh kita yang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan, dan yang setelah kita kerjakan, kembalikan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah. Yang kesembilan, agar supaya amal ibadah kita ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingatlah bahwa kelak di alam kubur kita sendirian. Tidak ada yang menemani kita ketika kita masuk di alam kubur. Semua makhluk yang bernyawa pasti mengalami kematian. Tidak peduli bayi yang masih suci, baik yang masih ada di dalam rahim maupun sudah keluar dari rahim, semuanya akan meninggal. Usia remaja, dewasa, tua, miskin, bahkan kaya sekalipun pasti meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ali Imran 185. Dan hadis dari Anas bin Malik bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Yabdahul mayyita thalathatun, fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahidun, yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, yang mengikuti mayat sampai di kuburan ada tiga. Ketika orang meninggal dunia, setelah dimandikan, dikafani, disolatkan, dan diantarkan di tempat yang terakhir yaitu alam kubur, ada tiga hal yang menemani. Dua akan kembali dan satu tetap bersamanya. Keluarga, anak, istri yang cantik jelita kembali meninggalkannya. Sedangkan yang tetap bersamanya di kuburan adalah amal perbuatan, amal yang soleh, amal ibadah yang dikerjakan dengan ikhlas, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menemani mulai dari alam kubur sampai nanti datangnya hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah, dengan selalu memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dalam beribadah, dalam beramal soleh semata-mata ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga terhindar dari hal-hal yang merusak nilai ibadah dan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnatan tu'minu bil liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqna'u bi 'ata'ika ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku memohon kepadamu jiwa yang selalu merasa tenang, yang yakin akan bertemu denganmu, yang ridho dengan ketetapanmu, dan merasa cukup dengan segala pemberian. Ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Maha suci Engkau ya Allah. Aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Engkau. Aku memohon ampun dan bertobat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.